Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan membahas soal mengenai pembuatan kartu harga pokok pesanan. Perhatikan studi kasus berikut ini. Perusahaan mebel berproduksi atas dasar pesanan yang biasa menerima pesanan terutama dari kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun dari kantor swasta. Biaya-biaya dikumpulkan berdasarkan pesanan. Pada tanggal 17 Juli 2019, perusahaan mebel mendapat pesanan untuk membuat meja konferensi senilai 12 juta rupiah dari Hotel Lorraine. Pesanan harus selesai paling lambat tanggal 10 Agustus 2019. Maka transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah format untuk membuat kartu harga pokok pesanan. Di sini ada kopnya. Ini data-datanya ini bisa diisi. Kemudian kartu harga pokok pesanan terdiri dari 3 kolom utama: biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, sebelum Bu Erni lanjutkan, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk mengerjakan meja konferensi senilai 12 juta rupiah, berikut ini transaksi yang terjadi. Tanggal 18 Juli, pembelian bahan baku antara lain 20 keping kayu mahoni, di mana per keping harganya adalah Rp500.000. Pembelian bahan penolong antara lain 100 liter, 100 liter politur, di mana per liternya adalah Rp5.000, 15 peti lem, 5 peti paku, dan seterusnya. Nah, kemudian tanggal 19 Juli, pemakaian bahan baku antara lain 5 keping mahoni. Jadi dari pembelian bahan baku tanggal 18 Juli itu tidak semuanya dipakai, jadi masih ada yang disimpan di gudang bahan baku. Nah, tanggal 19 Juli untuk membuat pesanan meja konferensi tersebut hanya dipakai 5 keping mahoni dan pemakaian bahan penolong seperti yang tertera pada soal ini. Nah, kemudian tanggal 22 Juli dibayar biaya tenaga kerja. Kemudian tanggal 24 Juli ada biaya sewa, biaya listrik, dan macam-macam biaya tak langsung. Kemudian tanggal 24 Juli BOP dibebankan atas dasar tarif, yakni 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Tanggal 8 Agustus dilakukan penyerahan barang jadi ke pemesan. Kita diminta untuk membuat kartu harga pokok pesanan dan kemudian menghitung berapa keuntungan yang diperoleh. Nah, kita isi terlebih dahulu kartu harga pokok pesanan yang sudah kita buat. Ini jenis produknya, tanggal pesan, tanggal selesai, pemesannya, sifat pesanan, jumlah pesanannya 1, harganya adalah 12 juta. Kita mulai mengisi. Pertama adalah biaya bahan baku. Yang diisikan pada biaya bahan baku ini merupakan bahan baku yang dipakai saja, bukan semua bahan baku yang dibeli. Karena kita ingin membebankan biaya pada produk itu. Jika seluruh bahan baku sebanyak 20 keping itu dibebankan untuk satu produk ini, maka di situ akan terjadi ketidakadilan karena yang dipakai hanya 5 keping. Nah, sehingga kita mulai pada tanggal 19 Januari. Ini 19 Juli. Ini nomornya kita kosongi dulu karena di situ tidak ada. Kemudian ini bahan yang dipakai adalah 5 keping mahoni. Nah, di sini 5 keping mahoni, di mana harga per kepingnya adalah Rp500.000, sehingga di sini jumlahnya adalah Rp2.500.000. Nah, Rp2.500.000 ini diperoleh dari Bu Erni beri keterangan 5 kali Rp500.000. Nah, baik, sekarang tanggal 22. Oh ya, sebentar. Bagaimana untuk pemakaian bahan penolong? Bahan penolong ini masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Karena apa? Karena sebenarnya pemakaian bahan penolong ini sangat sedikit sehingga tidak signifikan jika kita masukkan ke dalam biaya bahan baku. Dan bahan penolong yang dibeli itu kadang bisa digunakan untuk banyak sekali
pesanan-pesanan produk, tidak hanya pada pesanan kali ini saja. Sehingga untuk pemakaian bahan baku 10 liter pelitur, 1 peti lem dan 1 peti paku ini kita lewati saja. Nanti kita hitung di BOP. Sekarang tanggal 22 Juli. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan, yang pertama adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp3.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp1.000.000. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya tenaga kerja dari pekerja yang langsung berhubungan dengan produk yang sedang dibuat. Nah, kita masukkan biayanya, ini tanggal 22 Juli, ini nomornya kita kosongin dulu. Ini sejumlah Rp3.500.000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung tidak kita tulis dulu karena ini termasuk BOP, di mana tenaga kerja tidak langsung ini dia bekerja terus baik ada pesanan meja atau tidak. Jadi kalau pesanannya misalnya banyak, maka biaya tenaga kerja tidak langsung ini tidak hanya untuk satu pesanan meja ini saja. Jadi tidak bisa kita bebankan pada pesanan kali ini. Jadi kita lewati juga. Tanggal 24 Juli dikeluarkan biaya sewa 500.000, biaya listrik 300.000 dan macam-macam biaya tak langsung. Nah, ini juga nanti tidak bisa kita bebankan pada pesanan tanggal 17 Juli ini untuk biaya sewa listrik dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena sewa itu biasanya untuk sewa 1 tahun. Kalau biaya sewa 1 tahun kemudian langsung kita bebankan pada pesanan tanggal 17 Juli ini, maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Jadi nanti kasihan pemesannya karena kita bebani dengan biaya yang banyak. Padahal biaya itu tidak hanya digunakan untuk periode pesanan 17 Juli ini saja. Sehingga tanggal 24 Juli ini kita lewati. Perhatikan tanggal 24 Juli berikutnya, biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif yakni 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi produk yang dipesan tanggal 17 Juli ini hanya dibebani BOP sebanyak 75% dari biaya tenaga kerja langsung itu. Sehingga tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung itu diharapkan bisa membantu untuk membiayai BOP yang terjadi, untuk membantu biaya BOP, biaya sewa, biaya listrik, biaya tak langsung, upah tenaga kerja tidak langsung. Nah, sehingga produk ini hanya dibebani di tanggal 24 Juli. Dasar pembebanannya adalah BTKL, hanya dibebani 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini Bu Erni beri keterangan 75% dari biaya tenaga kerja langsung itu adalah 75 per 100 kali Rp3.500.000. Nah, setelah dikalikan ini hasilnya adalah Rp2.625.000. Nah, Rp2.625.000. Nah, selesai, sehingga tanggal 8 Agustus dilakukan penyerahan barang ke pemesan. Sekarang kita rekap semua. Biaya bahan baku yaitu Rp2.500.000, biaya tenaga kerja langsung Rp3.500.000, BOP-nya adalah Rp2.625.000. Nah, sekarang kita total semua, kita jumlahkan. Ini 5, ini 2, ini 6, nyimpen 1, ini 8. Jadi harga pokok produknya Rp8.625.000. Untuk mencari harga pokok persatuan, caranya adalah total harga pokok ini Rp8.625.000 dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan.
Nah, jumlah produk yang dihasilkan di sini hanya 1, sehingga harga pokok persatuan produknya sama dengan Rp8.625.000. Laba yang diperoleh dari perusahaan mebel tersebut bisa kita hitung, yaitu dengan cara, Bu Eni tulis di bagian bawah, 12 juta dikurangi dengan harga pokoknya atau seluruh total biaya yang terjadi, yaitu Rp8.625.000. Nah, 12 juta ini adalah harganya, kemudian Rp8.625.000 ini adalah harga pokok atau total biaya yang dikeluarkan. Sehingga di sini laba dari perusahaan setelah kita kurangkan adalah Rp3.375.000. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini membantu kalian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.